Masalah ini tahta, harta dan wanita. Ini nggak jauh-jauh dari situ ya? Well, it is kayak PC yang start banget. Sekarang anak 15 tahun itu kan 15 tahun shocking gitu. Iya. Waduh. Ada yang bilang dia hero nih, membuka semuanya. Yang lucu ya, begitu ada instruksi itu, gue baru dapat dari marketplace, Bu, yang jualan-jualan motor. Banyak sekali yang jual Harley itu. Wah, langsung drop harganya. Apa kita yang pakai Harley sekarang? Keren banget. Jadi ini negara saat ini harus mewaspadai. Joke itu lebih sadis daripada kritikan atau nyinyiran. Betul. Ya, jumpa lagi kita dalam acara konspirasi dan kontradiksi. Gue selalu ngeliat-ngeliat tuh, karena di sana ada a very beautiful lady. Hari ini pink ya? Pink, girly banget ya. Apa Ibu Koni nyebut girly gitu? Girly banget. You are, bro. Memang girly dia. Memang girly. Tapi wow gitu ya. Dan Bosman masih ada di situ. Oke, kita mau ngomong apa? Saya pikir Yang populis aja, yang populis saja. Jadi yang saya saat pikir ini. setelah kemarin Sambo kayak membuka kotak Pandora gitu ya, yang selama ini kita tahu apa terjadi sesuatu di kepolisian, dan dengan kasusnya Sambo itu kan kemana-mana Mas Wi, dan sekarang baru aja kita lagi dikejutkan dengan ada masalah pajak ya. Jadi di oknum-oknum di pajak. Ya, banyak teman gua nih ya, oknum di pajak, tapi ini kan kita nyebutnya oknum. Karena saya percaya betul masih banyak yang bagus. Betul. Masih banyak yang baik di sana ya. Yang lurus itu masih banyak. Dan pemicunya agak-agak mirip Sambo ya. Sama-sama. Ini masalah ini tahta, harta dan wanita. Ini Nggak jauh-jauh dari situ ya? Nggak Nggak jauh-jauh. from woman, Bu. Kenapa? It's not from woman. Iya. Well, it is kayak PC yang start banget. Sekarang anak 15 tahun itu 15 kan tahun shocking gitu. Iya. Waduh. Ada yang bilang dia hero nih, membuka semuanya. Ya makanya seru juga. Dia mengatakan saya dilecehkan. Habis itu rata. Rata. Gara-gara dia dilecehkan, Iya. satu institusi. Gara-gara dia dilecehkan, which is belum tentu benar. Iya ngomongnya. Ada klub moge dibobarin loh. Nah, moge di Woi, Bu, sekarang lucu ya. Klaim moge dibubarkan. Lah iya kan Bu Menteri kan minta, kan ada istilahnya apa tuh, apa rider apa gitu yang orang-orang pajak gitu disuruh bubar sama Ibu SMI gitu. Oke. Yang lucu ya, begitu ada instruksi itu, gue baru dapat dari marketplace, Bu, yang jualan-jualan motor. Banyak sekali yang jual Harley itu. Wah, langsung drop harganya. Apa kita yang pakai Harley sekarang? Keren banget. Oke, Mas Wi ngomong. Ini saya merasa ya, untuk kemarin waktu kita tahu banyak sekali hedon oknum dari keluarga polisi, terutama istri dan anak yang menggunakan sosial media untuk pamer, dan itu masyarakat banyak yang mendem jero gitu ya, marah sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya ada lagi yang lebih mengesalkan. Jadi kita tahu beberapa tahun ini pajak itu kayak semua hal dipajeki gitu ya. Terus ya, terutama ngatasin apa dana yang dibutuhkan selama untuk penanggulangan COVID, bro. Betul, makanya. Nah, kesannya sudah tidak, ini kesannya ya, sudah tidak membuat, maksudnya gini, kalau kita 1 tahun dapat 100 juta, dipajaki 10%, kita ikhlas. Ini tahun depannya kita dapat cuma 80 juta, dipajakinya 20%, gitulah andainya. Udah nggak ikut bantu, kecuali tahun lalu kita dapat 100 juta, tahun ini kita dapat 200, dipajaki 30% pun kita ikhlas gitu ya. Ini nggak ikut bantu, ikut malah membatasi, tapi pajak dinaiki. Mikirnya nggak ikut bantu. Faktanya begitu. Negara selalu bantu lah, bro. Ini gue orang pajak nih, bro. Gitu ya? Separuh pajak nih, temen gue pajak. Kita pakai jalan yang dibayar oleh negara, kan gitu-gitu. Jadi kita melihat hanya banyak orang, bukan semua orang, banyak yang getem-getem, yang apa sih getem-getem? gergetan di dalam gitu ya. Bahasa apa sih ini? Itu merasa yang mangkal gitu ya. Nah, begitu ada sebuah fenomena, seseorang menzolimi keluarga NU, keluarga GP Ansor gitu ya, dengan sangat sadis. Ternyata dia anak muda yang menggunakan harta ayahnya untuk pamer gitu. Ke rumah si Rojak lewat Jaksel, capek-capek bayar pajak, anaknya bikin kesel, cuak. Ada orgil bakal lupa, gak usah tengil kalau masih pakai power bapak. Ini sebenarnya kasus pidana kan sebenarnya.
Tapi begitu, ini orang pajak mendadak itu diputer. Iya. Karena gini, percaya saya, kalau itu bukan orang pajak, mungkin swasta biasa, peristiwa ini tidak segini meledak. Gitu. Tapi bukan unsur orang pajaknya aja, yang jadi korban juga ansor gitu. Itu, Nah, ya. Walaupun jadi- bukan dia dibegitukan karena dia keluarga Ansor juga dong. Bukan, Jadi kan kita kan bukan, tidak bermaksud bukan mengadukan pajak sama ansor, Iya. tapi memang jadi langsung Kebetulan aja. Ini bagi kita adalah kayak marah kedua kan setelah pamernya dari teman-teman kita yang di kepolisian, dan ini adalah pukulan kedua di Departemen Keuangan karena suara di dalam ini yang gua emang kesel sama orang pajak nih, putar terus gitu. Bahkan iya. trending topiknya kan hashtagnya Sri Mulyani Omdo ya, itu yang hashtag gede banget itu di. Tapi yang gue suka meme yang itu dong. Tetap rajin bayar pajak ya. Karena orang pajak belum semuanya punya Harley. Itu kan keren tuh. Itu orang kita mah kreatif banget. Iya ya ampun deh. Karena itu saya mau mengingatkan semuanya untuk lapor pajak, untuk selalu bayar pajak apapun, terutama pajak kendaraan ya, pajak mobil. Ini udah dibayar BTW. Untuk segera bayar pajak yang banyak karena saya lihat belum semua pegawai pajak punya Rubicon. Cepet banget. Nah, saya urusan joke itu gini. Saya dengan latar belakang applied psychology dan sangat ini tentang kenegaraan gitu. Jadi bukan ke masalah terapeutik kejiwaan, tapi melihat gini. Dulu ada mati ketawa ala Rusia, dia nih biang keroknya nih. Enggak, itu gua bikin gelitik tawa cara Amerika setelah mati ketawa cara Rusia. Iya. Kalau urusan Rusia, urusan yang ping-ping inilah. Putin. Gua Itu di Amerika. tahun 80-an itu. Jadi kita nih di dunia applied psychology ini bilang gini, jika sebuah masyarakat sudah mendekati insanity atau kegilaan tertinggi, Iya. itu jalan keluarnya untuk stay waras adalah dengan buat joke, Lucu-lucu. satu joke lucu. Dan kita kreatif banget. Nah, Sangat kreatif. ini di tahun 80-an itu kan rakyat Rusia dengan ditekan oleh Soviet itu akhirnya membuat joke-joke gitu kan. Nah, saya ini makin cemas begitu akhir-akhir ini Semakin banyak jokes. semakin banyak joke satir. Itu sebenarnya ada masalah yang besar. Ya salah satunya pajak, salah satunya mempertanyakan belum pernah dalam sejarah setiap bulan negara mengutang 100 triliun sehingga saat ini sudah 7,8. Kemana-mana deh. Jadi nyinyir ya. Jadi nyinyir gitu loh. Oke. Nah, peristiwa ini begitu ada peristiwa, nah hate-nya itu kan keluar semua kemarahan itu. terekspresikan. Jadi ini negara saat ini harus mewaspadai. Joke itu lebih sadis daripada kritikan atau nyinyiran. Betul. Ini yang harus derajatnya tertinggi nih. Betul. Pertama sih kritik, Iya. terus nyinyir. Iya. Begitu sudah joke, artinya dia udah hampir gila kan. Untuk stay waras adalah dengan bercanda gitu ya. Iya. Apa persamaan supir bis sama anak pegawai pajak? Sebenarnya sama-sama suka pamer, yang satu pamer klakson, satu lagi pamer Harley Davidson. Nah, jadi saya ingetin pemimpin tertinggi kita, pejabat-pejabat yang memegang departemennya, seperti misalnya Departemen Perdagangan, Departemen Hukum. Iya. Itu Semua. orang sudah ya dalam hati itu udah getem-getem semua gitu. Jangan sampai Tapi nanti Bu Sri keren banget lah, cepet banget ya. reaksinya. Reaksinya. Karena dia memang mengawasi Keren. sosial media. Keren banget. Iya, Dan dia karena saya pikir kalau itu ya, Bu SMI sudah melakukan hal yang terbaik. Terbaik. ya. Aku kagum banget. Langsung, ya. Minta maaf, langsung mempensiunkan Terus bapaknya alun, ya, ya. bapaknya. Yang gitu. aku kagum terus diumumkan juga berapa kasus kira-kira temuan kan itu kan Ya. itu kan keberanian loh untuk menyatakan. Betul. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Sebagai bendahara negara, kepercayaan masyarakat tidak boleh dikhianati, tidak boleh dikompromikan. Dan kami akan terus melakukan perbaikan. Dan ya bagi kita adalah Nggak defending gitu loh. Iya. Biasanya kan orang kan defensif. Itu yang kita harapkan, sikap kenegarawan yang benar ya. Betul, Biasanya anak buah melakukan kesalahan defend.
Betul. Dan ini juga dilakukan oleh Kapolri kan keren banget ya, dan tidak di PN ya. Iya. Pasti gitu. Defensif apa? Temennya ini gue dengar suka jalan bareng-bareng ya. Karena gue bayar 9 digit bro. Wih, keren banget ya. Emang- Nah ya kayak sekarang lagi rame-rame lagi kan kasus apa? Yang lagi rame ini kasus AW lagi juga rame. Nah ini Pak Prabowo nih, gimana nih kalau ini? Disinilah saya mau ngomong tentang pentingnya misalnya Kemhan itu seriusin deh soal KKIP itu.